Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab 6, Teorema Pitagoras Part 1. Ini adalah materi pertemuan pertama, semester 2 tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP, hari ini, Sabtu, 8 Januari 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras berlaku hanya pada segitiga siku-siku yang berbunyi kuadrat sisi miring atau hipotenusa atau sisi yang terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Oke, kalian perhatikan segitiga ABC, itu di situ ada sisi miring yang C kecil, kemudian sisi siku-sikunya adalah A dan B. Nah, maka bisa ditulis sebagai teorema Pitagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Nah, prinsip teorema Pitagoras di sini apabila diketahui panjang dua sisi segitiga siku-siku, maka panjang sisi yang ketiga dapat dihitung dengan teorema Pitagoras. Perhatikan segitiga ABC di depan, maka AB kuadrat itu sama juga C kuadrat. Akan sama dengan AC kuadrat dan BC kuadrat. Jadi di sini bisa ditulis dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Huruf bisa diganti, yang penting kalian paham dengan C-nya itu letaknya yang mana. Nah, C itu adalah sisi miring, kemudian A dan B itu adalah sisi siku-sikunya. Coba di sini lebih detail lagi, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka kalian bisa mencari dengan C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Demikian juga dengan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, maka bisa kalian cari dengan A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian yang satunya, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, maka bisa dicari juga dengan B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi intinya kalau mencari panjang sisi miring, itu kalian bisa ditambah dari dua sisi siku-sikunya dikuadratkan kemudian ditambah. Tetapi kalau mencari salah satu sisi siku-sikunya, maka yang sisi yang terpanjang dikuadratkan kemudian dikurangi dengan salah satu yang sudah diketahui. Oke? Nah, di sini ada 4 macam tipe teorema Pitagoras. 4 macam tipenya. Yang tipe pertama adalah 3, 4, 5, itu adalah triple Pitagoras. Kemudian 5, 12, 13 itu tipe kedua. Dan tipe ketiga adalah 7, 24, dan 25. Kemudian yang tipe keempat itu 8, 15, dan 17. Itu yang disebut triple Pitagoras. Nah, di baris yang kedua itu adalah baris nomor 1 kita kalikan dengan 2. Jadi yang 3 jadi 6, 4 jadi 8, 5 jadi 10. Kemudian yang tipe kedua 5 jadi 10, 12 jadi 24, 13 jadi 26, dan seterusnya. Nah, itu juga menghasilkan triple Pitagoras. Oke? Nah, di sini pembuktian teorema Pitagoras yang pertama, itu kalian perhatikan, diketahui panjang sisi segitiga, sisi A-nya adalah 3, B-nya 4,
dan C-nya 5 itu yang di tengah yang warna putih. Kemudian kita kuadratkan semuanya jadi luas persegi hijau yang panjang sisinya adalah 3, kemudian ditambah dengan luas persegi kuning yang panjang sisinya adalah 4, akan sama dengan luas persegi merah yang panjang sisinya adalah 5. Jadi, A kali A ditambah B kali B sama dengan C kali C. Itu artinya 3 kali 3 ditambah 4 kali 4 akan sama dengan 5 kali 5. 3 kali 3 9 ditambah 4 kali 4 16. 5 kali 5 25. Jadi 25 sama dengan 25-nya. Maka terbukti bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian pembuktian teorema Pitagoras yang kedua, diketahui persegi besar yang di luar itu A, B, C, D, dan KLMN seperti di gambar. Nah, jadi luas persegi besar A, B, C, D akan sama dengan 4 kali luas segitiga yang itu sisinya alasnya A dan B, ditambah dengan luas persegi kecil yang di tengah yang warna putih. KLMN itu berarti C dikali dengan C persegi. Nah, jadi luas persegi besar itu berarti sisinya A ditambah B. Jadi A ditambah B dikali A ditambah B kan sama dengan 4 kali setengah kali A kali B dan ditambah dengan C kali C. Kita uraikan jadi A kuadrat ditambah AB ditambah BA sama dengan B kuadrat sama dengan 2AB ditambah C kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan, A kuadrat ditambah 2AB ditambah B sama dengan 2AB ditambah C kuadrat. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan 2AB. Jadi yang di kiri tinggal A kuadrat ditambah B kuadrat akan sama dengan yang di kanan tinggal C kuadrat. Jadi benar terbukti bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke? Oke, pembuktian teorema Pitagoras yang ketiga silahkan diperhatikan. Di situ ada gambar. Jadi kesimpulannya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan misalkan A-nya itu 3, berarti 3 kali 3. Kemudian B-nya adalah 4, berarti 4 kali 4. Dan C-nya adalah 5, 5 kali 5. Jadi 9 ditambah 16 sama dengan 25. Jadi terbukti bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kemudian ada contoh soal nomor 1, materi teorema Pitagoras. Hitunglah panjang sisi X yang belum diketahui pada segitiga siku-siku berikut ini. Yang poin A, di sana sisi sikunya ada 5, kemudian yang satunya 12. Jadi untuk mencari sisi X itu yang sisi miring berarti X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan 144 ditambah 25 sama dengan 169. Jadi X sama dengan akar dari 169 sama dengan 13. Kemudian bagian B, di sana ada sisi miringnya 43, sisi siku-sikunya ada 19 dan X. Jadi kita mencari sisi siku-sikunya, berarti kita bisa dikurangi. Nah, di sini ditulisnya 43 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 19 kuadrat. Atau lebih cepatnya adalah X kuadrat sama dengan 43 kuadrat dikurangi 19 kuadrat. Sama dengan 1849 dikurangi 361 sama dengan 1488. Jadi X-nya akar dari 1488 sama dengan 38,57 sekian. Dibulatkan menjadi 38,57. Oke? Contoh soal yang ketiga tentang teorema Pitagoras. Di sini ada segitiga ABC dengan sisi siku-sikunya 6 cm dan satunya 8 cm. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras berarti AB kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 64 sama ditambah 36 berarti 100, jadi AB-nya akar dari 100 sama dengan 10.
Kemudian kita sampai ke contoh soal nomor 3 tentang teorema Pitagoras, aplikasinya. Perhatikan, Budiman menyandarkan tangga yang panjangnya 5 meter pada sebatang pohon. Nah, jarak ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon itu ada 3 meter. Nah, berapa meter tinggi ujung atas tangga dari tanah? Oke? Berarti yang ditanyakan adalah tinggi ujung tangga dari tanah atau pohonnya berarti. Jadi talinya itu 5 meter, tangganya itu 5 meter, kemudian jarak bawahnya itu 3 meter. Jadi untuk mencari salah satu sisi siku-sikunya adalah X kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Jadi X-nya akar dari 16 sama dengan 4 meter. Oke, untuk contoh yang keempat tentang teorema Pitagoras lagi di aplikasinya. Nah, perhatikan gambar. Diketahui tiang setinggi 12 meter. Nah, ujung tiang diikat dengan seutas tali sepanjang 15 meter yang dihubungkan ke sebuah patok. Nah, tentukan jarak pangkal tiang ke patok tersebut. Oke, pembahasannya. Misal, tinggi tiang sama dengan Y sama dengan 12 meter dan panjang tali kita sama dengan kan R sama dengan 15 meter. Kemudian jarak pangkal tiang ke patok itu sama dengan X. Nah, karena di sini segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras, yaitu X kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Atau 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan 225, maaf itu 225 dikurangi 144 sama dengan 81. Jadi X-nya sama dengan akar 81 sama dengan 9. Jadi jarak pangkal tiang dengan patok itu adalah 9 meter. Kemudian contoh yang kelima, teorema Pitagoras lagi. Nah, diketahui segitiga KLM, siku-siku di L. Dengan panjang sisi KM sama dengan 17 cm, MN 10 cm, dan ML 8 cm. Nah, tentukan panjang sisi KL, NL, dan KM. Oke, pembahasannya. Diketahui segitiga KLM siku-siku di L. Nah, panjang KM sama dengan 17 cm, MN 10, dan ML 8. Nah, karena segitiga NLM siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras yang bunyinya KL kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurangi ML kuadrat. Jadi 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64 sama dengan 125. Jadi KL akar dari 125 sama dengan 15. Nah, jadi panjang sisi KL adalah 15 cm. Nah, pembahasan kelanjutannya adalah, nah karena segitiga KLM siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras lagi, NL kuadrat sama dengan MN kuadrat dikurangi ML kuadrat. Jadi sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan 100 dikurangi 64 sama dengan 36. Jadi panjang NL sama dengan akar dari 36 sama dengan 6. Oke? Jadi panjang NL sama dengan 6 dan untuk mencari panjang KN sama dengan KL dikurangi NL. 15 dikurangi 6 sama dengan 9 cm. Nah, sampai kita ke LKPD 1 tentang teorema Pitagoras. Oke, soal nomor 1, perhatikan gambar. Diketahui segitiga PQR siku-siku di Q dengan panjang sisi PQ 10 cm dan PR 26 cm. Jadi tentukan panjang sisi QR. Nah, QR itu adalah sisi siku-siku. Soal nomor 2, perhatikan gambar. Diketahui segitiga BUP siku-siku di U dengan panjang sisi BU sama dengan 12 km. Dan UP itu 9 km. Nah, tentukan panjang sisi BP. BP adalah sisi miring. Oke? Kemudian soal yang ketiga, perhatikan gambar. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dan segitiga ACD itu siku-siku di C.
Nah, jika diketahui panjang sisi AB sama dengan 12 cm, BC 9 cm, dan CD 8 cm. Tentukan panjang sisi AC dan AD. Jadi pertama kali kalian cari sisi AC dulu, itu adalah sisi miring pada segitiga ABC. Kemudian mencari AD itu adalah sisi miring segitiga siku-siku ACD. Oke? Soal nomor 4. Diketahui sebuah segitiga BCD dengan panjang sisi CD 120 meter, AC 130 meter, dan BC 150 meter. Nah, tentukan jarak titik A ke D, kemudian B ke D, dan B ke A. Itu pakai teorema Pythagoras. Oke, soal nomor 5. Perhatikan gambar. Diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring atau hipotenusa 2,9 cm dan panjang salah satu sisi siku-sikunya 2,1 cm. Nah, tentukan panjang sisi A. Nah, karena di sini adalah segitiganya siku-siku dan mencari A itu adalah sisi siku-siku, maka dikurangi. Oke, anggap 2,9 itu 29 dulu, 2,1 itu 21 dulu, dan carilah kuadratnya, kemudian dikurangi dan tarik akar. Soal nomor 6. Perhatikan gambar. Di sana ada seseorang yang berada di atas menara mercusuar yang tingginya 90 meter. Dan di permukaan laut ada 2 buah perahu A dengan jarak dari atas menara 150 meter dan perahu B dengan jarak 410 meter dari atas menara yang sama. Nah, tentukan jarak perahu A dari menara, kemudian jarak perahu B dari menara, dan jarak kedua perahu. Berarti ini pakai teorema Pythagoras, yang dicari adalah sisi siku-siku. Oke? Soal nomor 7 atau soal yang terakhir. Di sana ada gambar. Perhatikan. Dewi berangkat menuju bandara dengan naik mobil ke arah barat sejauh 100 km. Nah, kemudian dilanjutkan ke arah selatan sejauh 75 km. Maka berapa jarak terpendek dari rumah menuju bandara? Oke, di situ adalah jarak terpendek dari titik keberangkatan sampai ke tujuan. Oke, teorema Pythagoras. Nah, kerjakan LKPD 1 teorema Pythagoras. Tulis jawaban kalian di buku tugas dan kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal pembelajaran tatap muka matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.